Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan datang dari Tuban, Pak? Jam 9 malam tadi malam itu. Jam 9 Kurang malam. lebih jam segitulah. Dari Tuban sendiri berangkat jam berapa, Pak? Setengah 3 ya. Setengah 3 siang. Bersama berapa orang, teman? 26 plus anak-anak itu sampai 30 lah. 30-an ya? Iya. Ini bersama keluarga juga? Iya sama anak-anak. Pak Ridan sendiri untuk maisah atau pekerjaan apa, Pak? Saya bertani sambil berdagang itu untuk pertanian itu ya obat-obat pertanian sama pupuk pertanian. Baru Iya. pertama kali ini ya? Iya, baru pertama kali Baru ini pertama saya kali ini. datang di MTA pusat. Iya. Oh, dari Tuban sendiri mengetahui atau mengenal MTA juga seperti Bapak tadi melalui kajian yang ada di sana? Enggak, saya dari radio. Radio. Iya. Mulai mendengarkan radio kapan, Pak? Kira-kira 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Yang jelas saya di MTA sudah 2 tahun. 3 tahun yang lalu. Waktu itu memang ada orang atau teman yang memberikan informasi tentang radio itu atau dengan cerita lain, Pak? Enggak, saya hobi mendengarkan berita. Hobi saya mendengarkan berita dan tausiah-tausiah dari pengajian-pengajian dari mana saja. Kebetulan saya dapat hadiah radio dari ipar saya yang bekerja di Semen Gresik itu. Kemudian saya mendengarkan pengajian itu, tapi kok ada pengajian yang kedengarannya itu agak aneh gitu. Anehnya waktu itu Pak Sukino menjelaskan tentang kendurian itu loh. Kok tidak boleh? Loh, ini kok aneh, padahal kalau di daerah saya dan selama ini saya mendengar itu belum ada seorang ustadz atau ulama atau kiai menerangkan kendurian, bacaan-bacaan itu ternyata dilarang, itu belum pernah. Akhirnya saya penasaran, saya ikuti terus radio itu. Kadang-kadang ya sulit nyambungnya, tapi iya. Saya ikuti terus. Dan bagusnya itu setiap yang diterangkan itu dijelaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, sebelumnya itu saya sudah punya Al-Quran yang ada terjemahnya, tapi kan bagaimana pengertiannya kan ya enggak paham betul lah. Iya, karena belum dijabarkan. Akhirnya dikenalkan surat Al-Isra ayat 36 dan surat-surat yang lain itu. Waduh, itu ternyata amalan kita selama ini nyimpang semua dari Islam yang sesungguhnya, dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih gitu. Itu mulai beberapa kali, Pak, waktu sudah mulai, oh ini sudah benar, ini yang seperti ini benar, itu berapa kali mendengarkan radio, Pak? Yurhama saya ikuti terus itu sama anak saya, sama ipar saya itu saya ajak dengarkan, ini ada pengajian yang aneh ini, tapi kok landasannya kuat dari Al-Quran. Saya bukakan Al-Quran juga betul ini ayatnya, saya punya Al-Qurannya, coba dibaca ini. Dan dari situ juga saya kenal ada hadis dhaif, ada hadis mauquf, gharib dan sebagainya, itu kenal dari radio. Sebelumnya kan asal hadis jadi percaya, diamalkan itu aja. Berarti Bapak membuktikan sendiri ya kalau Al-Qur'annya memang sama ya sebenarnya ya? Iya, sama. Iya, kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Al-Qur'an yang dipakai di MTA lain, itu benar apa tidak, Pak? Saya enggak benar dong. Saya sebelum ngaji di MTA itu, saya belum kenal MTA itu, saya sudah belajar Al-Qur'an ya ada lisensi dari Depak itu. Betul. Berarti sama ya Qur'annya yang dipakai di MTA juga sama ya? Sama. Ya. Kemudian Pak Ridan setelah mendengarkan beberapa lama itu mencari tidak sumbernya atau di mana MTA di tempat yang Bapak domisili itu? Ya, keinginan itu ada sekali, ingin ke Solo, ingin kapan di Tuban ini ada binaan, ada pengajian yang diustati dari Solo. Tapi entah kenapa akhirnya saya punya teman itu mengkabari yang ngaji di Salafi, itu mengkabari bahwa di Jujukan itu ada binaan MTA. Langsung saya besoknya atau selang sehari gitu langsung saya datang, saya cari. Nah, ternyata di rumahnya Pak Tris, saya di depan ya, iki MTA iki. Ada gambarnya Pak Sukino. Mulai berapa tahun, Pak?
Setelah mendengarkan radio berapa? Sekitar 1 tahun mendengarkan. 1 tahun ya. Kemudian saya gabung ngaji di situ. Sudah 2 kali hari raya kurban kemarin itu kan. Iya, Berapa iya. tahun itu? Iya. Kemudian kalau hadir ke sini baru sekali ini. Iya. Kalau teman-teman yang lain sudah pernah? Sudah pernah ya. Sudah pernah. Iya. Kenapa waktu itu tidak bersama teman-teman yang dahulu sudah pernah? Ya, saya juga selalu diajak sama Pak Tri sama teman-teman yang itu. Saya tapi itu kesibukan di pertanian saya, di pekerjaan saya itu sama perdagangan saya itu. Yang sekarang kok bisa, Pak? Ya kemarin pimpinan itu memutuskan pada besok 2 minggu yang lalu memberi keputusan seluruh jamaah dihimbau untuk mengikuti pengajian, diajak ke Solo semua dan dengan biaya gratis. Pokoknya harus ikut. Jadi wah ini nek gak melu-melu ya lara popot dhewe. Ketinggalan sendiri. Iya, Pak Ridan. Iya. Dari Tuban ke Solo. Dulu membayangkan pada waktu pengajian itu digelar mungkin baru lewat radio. Iya. Itu seperti apa tempat pengajiannya, Pak? Bayangan saya. Iya. Bayangan saya yang sering saya dengar itu kan masih di Kemlayan itu ya. Oh. Ya tempatnya bagus, meskipun tidak sebagus di gedung yang sekarang saya tempati ini. Iya, iya. Tapi waktu peresmian di sini itu saya dengarkan lewat radio kan siaran langsung itu. Kemudian kemarin ada teman saya yang memberi dari Pak Tris itu memberi CD peresmiannya dari Pak SBY itu loh. Nah itu saya setel itu. Wah, ya mudah-mudahan diberi kesempatan Allah untuk bisa ngaji ke sana itu. Bapak tadi sempat menyebutkan pengajian tempatnya bagus di Kemlayan. Pernah mampir atau singgah di sana? Belum. Saya baru mendengarkan itu aja. Nah, bayangan saya itu perlu dibuktikan dengan sama-sama teman dari Tuban dan nanti juga bisa kita antar untuk di tempat karena dekat ya, kira-kira 500-an meter ke arah selatan kemudian ke timur gitu ya. Ada orang yang menyebutkan dulu seperti apa ya? Kandang Truelu begitu. Ada yang mengatakan demikian dan hal-hal yang lain. Tapi perlu pembuktian ya. Bapak sendiri bisa hadir ke sana atau singgah sebelum nanti Bapak pulang begitu ya. Begitu Pak Ridan. Dan kemudian setelah sampai di sini bagaimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillah senang lah. Ternyata di Indonesia ada kajian yang punya gedung megah, kajiannya lurus, Pak Ustadznya juga cerdas gitu. Begitu. Bagus sekali ya. Menerangkan Al-Quran itu cetol gitu. Pernah juga bertemu dengan belum pernah. Ya hanya melihat hari inilah. Melihat dari VCD ya. Dari VCD ya. Dari VCD saja ya. Mudah-mudahan nanti tercapai rasa kepenasaran Bapak terhadap Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dan insya Allah nanti apabila ada pertanyaan silahkan mendekat di mic-mic yang telah tersedia Bapak. Iya, mudah-mudahan teman-teman kami yang ada di Tuban yang belum mungkin sudah mendengarkan atau tapi belum pernah ngaji, bisalah datang setiap Kamis sore itu di Anjlok. Anjlok? Iya, di Anjlok, di Jujukan itu loh. Itu kan ada perempatan Anjlok itu Memang desanya namanya Anjlok ya? Mulya Agung Pak desanya. Mulya Agung. Kenapa Kecamatannya Singgahan, desanya Mulya Agung, kecamatannya Singgahan. Nah tempatnya itu kan pas turunnya dari bis itu namanya tempat itu Anjlok, itu perempatan Anjlok itu. Ke utara 100 meter di rumahnya Pak Tis itu ada kajian MTA. Mungkin saudara-saudara saya yang ada di Tuban belum pernah mendatangi kami yang ada di Anjlok untuk ngaji setiap Kamis sore itu, ya mungkin dengan siaran ini bisa mendengar, kemudian ada greget untuk mengikuti kajian dari MTA ini. Mari kita mengikuti agama Islam yang lurus, yang tanpa tambahan-tambahan. Insyaallah ya.